Ya pemirsa, Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrid dan saya Reza Amelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Pastikan tepat sasaran ke Bansos, benahi data penerima Bansos. Polusi pabrik jagung meresahkan warga, rumah kotor dan kulit gatal. Ubah limbah jadi cuan, siswa SMK Negeri SPP budidayakan maggot. Motor pengunjung minimarket raib, pelaku todongkan senjata. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Kementerian Sosial melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Bandar Lampung guna memastikan akurasi data penerima bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa validasi dan pemutahiran data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam kunjungannya, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendataan agar data yang dihimpun lebih akurat dan transparan. Kementerian Sosial juga terus melakukan konsolidasi data dalam 1 tahun terakhir, termasuk mengalihkan bantuan dari penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Intinya ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti. Apa yang menjadi program strategis dari Bapak Presiden Prabowo? Pertama, datanya harus akurat agar bansos dan transparan. Yang kedua, bansos yang diterima masyarakat itu harus memberdayakan. Jadi tidak hanya sekedar menerima bansos, tapi juga kita tidak lanjuti dengan berbagai. Dan yang terakhir itu adalah penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian daripada pengentasan kemiskinan. Meski demikian, masyarakat yang merasa bantuannya dihentikan secara tidak tepat tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan reaktivasi. Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah membuka partisipasi publik melalui aplikasi dan sistem digital. Masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data penerima bansos secara langsung. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembaruan data sekaligus meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan. Dengan sistem yang lebih terbuka dan berbasis digital, pemerintah berharap program bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV Hermawan Kanujaya melaporkan. Warga desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, mengeluhkan serangan penyakit gatal-gatal yang diduga akibat polusi udara dari aktivitas pabrik jagung di wilayah setempat. Kondisi ini sudah lebih dari 1 tahun. Warga desa Taman Sari dilanda polusi udara yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan jagung. Sudah lebih dari 1 tahun warga desa Taman Sari dilanda polusi udara yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan jagung. Setiap hari debu dan limbah kulit ari jagung bertebaran sejak pagi hingga malam, mengotori rumah dan lingkungan warga. Kondisi ini membuat warga harus membersihkan rumah berulang kali, bahkan hingga puluhan kali dalam sehari. Mereka menduga kuat sumber polusi berasal dari aktivitas pabrik jagung PT Agro Utama Indonesia yang beroperasi di sekitar permukiman. Hari debunya ini, kan itu ngepenya 24 jam full kadang ya Pak ya, jadi debunya udah tiap hari itu. Ibu nyapu bisa berapa kali sehari? Nggak terhitung Pak. Bisa sampai 10 kali? Kan kalau lihat kotor itu kan kita risih ya Pak, jadi ya kalau tiap lihat terbang gitu nyapu, tiap terbangan gitu nyapu terus. Bikin gatel Bu? Udah gatel, terus ke meja-meja, ke kasur, pokoknya seluruh rumah itu kenal Pak. Nggak bisa jemur baju juga kemarin itu Pak, saking parahnya. Tak hanya menyebabkan lingkungan kotor, polusi ini juga diduga memicu penyakit gatal-gatal yang dialami warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Untuk mengurangi rasa gatal, warga terpaksa menggunakan bedak dan obat tradisional. Merasakan gatal-gatal sampai sekarang, Pak. Bahkan saya juga habis bedak ini udah 5 kotak, Pak. Rasa gatal, baru kita kasih bedak lagi. Gatalnya seperti apa? Gatal, Pak. Gatal panas, Pak. Kita main garu-garu. Kadang-kadang nggak mampu sama tangan, pakai sisir, Pak. Saya garu-garunya. Keluhan ini sudah pernah sampaikan ke pihak perusahaan? Udah pernah. Apa hasilnya? Ya, hasilnya ya gimana ya, cuma hanya sebatas nanggapin aja, Pak. Nggak ada responnya. Warga mengaku pernah menyampaikan keluhan kepada pihak perusahaan sejak 1 tahun lalu, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas. Mereka kini berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menangani masalah ini, agar dampak polusi tidak semakin meluas dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, guna mendukung program ketahanan pangan sekaligus edukasi berbasis lingkungan, SMK Negeri SPP Lampung mengembangkan budidaya maggot dari lalat black soldier fly. Inovasi ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi siswa, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi. Beginilah aktivitas di rumah maggot milik SMKN SPP Lampung. Berawal dari bantuan program SMK Pusat Keunggulan Direktorat Jenderal Vokasi, sekolah ini mulai serius mengelola limbah organik menjadi pakan bernilai tinggi. Budidaya maggot dimanfaatkan sebagai laboratorium alam bagi siswa untuk mempelajari siklus hidup serangga yang bermanfaat bagi ekosistem, sekaligus praktik langsung pengolahan limbah. Meski sempat terkendala pasokan sampah organik, kini pihak sekolah kembali memulai siklus produksi. Dari hasil pengembangan mandiri, sekolah mampu menghasilkan puluhan kilogram maggot dengan nilai jual kompetitif. Limbah sisa program akan bergizi gratis di lingkungan sekolah dan sekitarnya turut dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Limbah tersebut terlebih dahulu dikeringkan selama 4 hingga 5 hari sebelum digunakan, sebagai upaya mengurangi penumpukan sampah. Semua yang ada di sini, baik itu greenhouse maupun rumah maggotnya, tujuan utamanya pertama adalah untuk pembelajaran siswa, itu yang nomor 1. Yang kedua, biasanya memang alhamdulillah kita ada nilai tambah dari hasil maggot ini sendiri. Nah, maggot SMK Negeri SPP Lampung itu berasal juga dari bantuan SMK Pusat Keunggulan yang dari Direktorat Jenderal Vokasi, masih satu paket. Dan ini pada siklus kemarin, 3 bulan kemarin sebelum bulan puasa, kita alhamdulillah sudah bisa menghasilkan maggot segar hampir kira-kira 25-an kilo. Tetapi setelah itu berjalan itu terputus karena pasokan bahan makan sisa sampah organik itu kita tidak bisa dapatkan lagi. Nah, kita sini sedang mulai lagi dari awal. Alhamdulillah kita masih ada telurnya dan itu dikembangkan lagi. Sekarang sudah menjadi pupa dan sebagian sudah menjadi lalat black soldier fly. Dan hasil dari maggot ini untuk maggot segar itu 1 kilo kita jual antara 7.000 sampai 10.000. Sementara untuk yang maggot kering yang sangrai itu 1 kilo dijual 40.000. Adapun selama ini kita masih bekerja sama dengan PT Biomark Sinergi Internasional di Depok. Kita masih menyuplai ke sana untuk penjualan maggot. Tetapi juga kita sambil membuka pasar di daerah kita sendiri. Karena maggot itu dimanfaatkan yang pertama untuk pakan hewan berprotein tinggi. Kemudian juga untuk pupuk organik yang bisa dihasilkan untuk pengembangbiakan tanaman. Selain pasar lokal yang mulai terbuka, hasil produksi maggot juga dipasok ke perusahaan pengolahan di Depok, Jawa Barat. Maggot dikenal sebagai pakan ternak berprotein tinggi, sementara sisa budidayanya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair maupun padat. Melalui inovasi ini diharapkan para siswa tidak hanya memahami teori pertanian, tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan berbasis pengolahan lingkungan. Dengan inovasi ini, SMKN SPP Lampung menunjukkan bahwa pengelolaan limbah padat menjadi peluang ekonomi sekaligus sarana edukasi berkelanjutan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di kawasan Kota Baru. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan tetap mengutamakan kualitas serta keselamatan kerja. Di tengah percepatan pembangunan, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela
menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap mutu bangunan sekolah rakyat di Kota Baru. Meski progres proyek diklaim melampaui target, kualitas tetap menjadi prioritas utama. Hingga saat ini capaian pembangunan telah mencapai 36,13%, sedikit di atas target yang ditetapkan. Untuk mengejar penyelesaian, kontraktor menerapkan sistem kerja 3 shift agar proyek selesai tepat waktu, yaitu pada 20 Juni 2026. Meski proyek ini berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung tetap aktif melakukan pengawasan lapangan. Wagub juga mengapresiasi kinerja kontraktor dan tim pengawas yang dinilai mampu menjaga ritme pekerjaan. Selain kualitas, aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga menjadi perhatian utama. Jihan mengingatkan seluruh pihak untuk menjamin keselamatan para pekerja selama proses pembangunan berlangsung. Sekolah rakyat ini dibangun di atas lahan seluas 9,54 hektar dengan berbagai fasilitas mulai dari gedung sekolah, asrama hingga sarana olahraga dan tempat ibadah. Proyek ini juga mengusung konsep ramah lingkungan. Pemerintah provinsi optimis pembangunan dapat segera dirampungkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Lampung. Dari Lampung, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Informasi lainnya, pemirsa, pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Cabang Lampung periode 2025 hingga 2028 resmi dilantik di bawah kepemimpinan baru. Organisasi ini berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menekan angka kebutaan akibat katarak yang masih menjadi tantangan besar di Lampung. Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri perwakilan pengurus pusat. Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Perdami Pusat Profesor Dr. Ramzi Amin secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus baru yang dipimpin oleh Dr. Iskandar SPM. Dalam arahannya, pengurus pusat menekankan pentingnya peran aktif Perdami Lampung dalam menangani penyakit mata di masyarakat, khususnya kebutaan akibat katarak dan gangguan refraksi. Hingga saat ini data pasti prevalensi kebutaan di Lampung masih memerlukan riset lebih lanjut. Namun angkanya diperkirakan cukup tinggi jika merujuk pada wilayah lain di Sumatera. Menjawab tantangan tersebut, Ketua Perdami Lampung Dr. Iskandar menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program strategis. Salah satunya adalah kegiatan bakti sosial operasi katarak massal yang direncanakan berlangsung pada Juni mendatang dengan target minimal 400 mata. Perdami Lampung dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat Lampung, terutama dalam pemeriksaan buta katarak
dan pembatasan hutan non-katarak. Contohnya dana refraksi, bulu kacamata, kelainan mata karena penyakit-penyakit lain seperti kecemasan dan lain. Jadi besar harapan kami dari pengurus pusat bahwa kami cabang Lampung di bawah kepemimpinan Tri Iskandar untuk periode kedua ini bisa lebih aktif lagi, pertama aktif dalam program kerja masyarakat dalam membantu mengentaskan kebutaan lingkungan hidup. Insya Allah kita Juni nanti kita akan melakukan katarak massal di Lampung itu mungkin sekitar 2 kali di bulan Juni. Insya Allah kalau itu bisa terlaksana bulan Juni, awal bulan Juni sama akhir bulan Juni itu 2 kali rencana kita melakukan operasi bakti sosial katarak massal dengan target masing-masing minimal 200 mata. Dengan kepengurusan baru ini diharapkan upaya penanggulangan kebutaan di Lampung dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, Universitas Lampung mewisuda 674 mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja. Hal ini sejalan dengan komitmen Universitas Lampung dalam meningkatkan mutu pendidikan hingga masuk peringkat 19 nasional versi Webometrik Januari 2026. Universitas Lampung menggelar wisuda periode kelima tahun akademik 2025-2026 di Gedung Serbaguna Sabtu siang. Suasana haru dan bangga mewarnai prosesi wisuda yang diikuti ratusan lulusan dari berbagai jenjang pendidikan. Pada periode ini, Universitas Lampung mewisuda sebanyak 674 mahasiswa, terdiri dari program doktor, magister, profesi, sarjana, dan diploma. Mayoritas lulusan berasal dari program sarjana yang mencapai 585 orang. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lulusan, Universitas Lampung terus melakukan pembenahan di berbagai aspek strategis, di antaranya program kelulusan tepat waktu, penguatan menuju World Class University, serta persiapan akreditasi internasional di sejumlah program studi. Hingga kini Universitas Lampung telah menghasilkan lebih dari 146.000 lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Capaian ini semakin diperkuat dengan masuknya Unila ke dalam peringkat 19 nasional versi Webometrik pada Januari 2026. Menariknya pada wisuda kali ini juga terdapat lulusan internasional yang berasal dari Thailand, Mesir, dan Palestina yang menunjukkan daya saing global Universitas Lampung. Namun kami juga punya program bagaimana untuk menciptakan anak-anak didik kita untuk kewirausahaan. Pada masa kuliahnya kita juga memberikan pelatihan supaya mereka nanti pada saat selesai dari sekolah bisa langsung bekerja atau program pendidikan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga lamar didik mahasiswa yang sudah lulus sebelum 4 tahun untuk meyakinkan bahwa proses pembelajaran di Universitas Lampung berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Sekali lagi buat adik-adik yang sudah masih lagi sudah pada Universitas Lampung juga mengimbau para lulusan untuk tetap terhubung dengan alma mater melalui Tracer Study, serta terus mengembangkan potensi demi kemajuan bangsa. Dari Bandar Lampung, Alfi Sahrin, Garuda TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG terjadi di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Sebanyak 172 warga sekolah, terdiri dari 147 siswa dan 25 guru, mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makan siang gratis pada Rabu 22 April 2026. Kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG terjadi di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Sebanyak 172 warga sekolah, terdiri dari 147 siswa dan 25 guru, mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makan siang gratis pada Rabu 22 April 2026. Keluhan yang dirasakan mayoritas berupa diare dan sakit parut yang sempat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Pihak sekolah melalui Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Herman membenarkan jumlah tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar. Ia menegaskan total korban bukan 189 orang dan kondisi yang dialami tergolong ringan hingga sedang tanpa kasus berat. Menanggapi kejadian ini, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa,
mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur program MBG. Masalah keracunan itu banyak sebab, selain air tadi mungkin faktor dari makanan. Kita harus perhatikan makanan yang kita keluarkan untuk anak-anak itu tahan nggak sampai dengan beberapa jam. Karena mereka kan masak ini malam ya, kadang-kadang sudah malam jam 2, jam 3 itu sampai pagi jam 9, jam 10 baru diedarkan. Kekuatan makanan itu juga harus diukur gitu loh. Misalnya sayur tumis, ini kuatnya berapa lama sayur tumis ini? Misalnya hanya bertahan 3 jam, jangan dikasih kalau bertahan 3 jam, tapi dia masih bertahan sampai 5 jam. Itu bisa dipakai, dibagikan ke anak-anak. Nah, kadang-kadang bahan pokok, bahan makan tersebut yang tidak tahan dibagikan karena udah kadung masak, udah segala macam. Ujungnya anak-anak menderita sakit perut. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi di sini ahli gizi berperan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah masalah kebersihan. Nah, kebersihan ini yang banyak terjadi saya lihat di SPPG ini, mereka asal bersih. Sementara itu harus ada tim yang setiap masuk langsung dibersihkan, dan itu lantai itu harus bersih benar-benar. Ia menekankan pentingnya standar kebersihan, terutama kualitas air yang digunakan dalam proses memasak. Menurutnya, air harus difilter untuk menghindari kandungan berbahaya seperti kotoran maupun logam berat. Selain itu, Andika juga menyoroti proses produksi makanan yang dinilai terlalu dini, sebelum akhirnya disajikan beberapa jam kemudian, sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan makanan. Ia juga mendorong keterlibatan tenaga ahli gizi serta perbaikan standar operasional dapur, termasuk penggunaan peralatan dan pengelolaan limbah yang sesuai ketentuan. DPRD menegaskan pembenahan harus segera dilakukan guna memastikan program makan bergizi gratis benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor oleh komplotan pelaku bersenjata terjadi di kota Bandar Lampung. Kendaraan milik seorang pengunjung minimarket raib digasak pelaku dalam hitungan detik. Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Komarudin 2, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung. Aksi pencurian sepeda motor oleh komplotan pelaku bersenjata terjadi di Kota Bandar Lampung. Kendaraan milik seorang pengunjung minimarket raib digasak pelaku dalam hitungan detik. Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Komarudin 2, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung. Salah seorang karyawan minimarket keris membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan peristiwa bermula saat seorang ibu rumah tangga datang bersama 2 anaknya untuk berbelanja. Kejadiannya itu sekitar jam 9:30 malam lah. Itu gimana? Orang belanja sama anaknya itu tinggal di sini. Ibunya masuk, terus datang 4 orang, 3 motor. Langsung dia berhenti di sini. Anaknya sih nggak kemana-mana, tetap di sini. Ibunya yang masuk ya? Dicongkel pakai kunci T. Udah langsung kabur ke sana, nodongin senjata apinya ke arah situ. Tak lama berselang, 4 orang pelaku datang dengan mengendarai 3 sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat korban menyadari motornya dicuri dan berusaha mengejar, salah satu pelaku diduga menodongkan senjata yang menyerupai senjata api. Bahkan anak korban sempat berteriak histeris saat mencoba mengejar pelaku. Karyawan minimarket juga menyebut pelaku diduga menggunakan kunci T dan beraksi dengan sangat cepat. Sepeda motor yang dicuri merupakan jenis Honda Beat Street berwarna hitam. Aksi para pelaku pun terekam kamera pengawas atau CCTV. Korban diketahui bernama Nopi, warga Simbaringin, Lampung Selatan. Peristiwa pencurian ini terjadi pada Minggu malam 14 April 2026 sekitar pukul 20:46 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak kepolisian membenarkan kejadian tersebut. Tim TK 308 Polresta Bandar Lampung kini telah berhasil membekuk para pelaku dan tengah melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Seorang influencer, Rafika Angelina, melaporkan seorang oknum dokter berinisial BK ke Subdirektorat 5 Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan tersebut disampaikan melalui penasehat hukum Rafika, Prabowo Febrianto, dari Bow & Partners Law Firm pada Jumat 24 April 2026. Laporan tersebut disampaikan melalui penasehat hukum Rafika, Prabowo Febrianto, dari Bow & Partners Law Firm pada Jumat 24 April 2026. Menurut Prabowo, terlapor diduga menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian melalui platform digital seperti Instagram dan TikTok. Kasus ini bermula saat kliennya menerima pesan langsung dari akun media sosial yang menuduh Rafika sebagai ladies companion atau pemandu lagu. Tuduhan tersebut tidak benar dan sempat diabaikan. Namun situasi berkembang ketika terlapor diduga mengunggah tangkapan layar dan foto tanpa izin, yang kemudian dijadikan konten dengan narasi seolah-olah Rafika telah merebut calon suami terlapor. Pada intinya, singkat dari cerita ini adalah Bella Karina ini terlapor ya di Polda Lampung. Ini sudah menyebarkan beberapa chatan, foto ya, foto terpampang jelas, foto si klien kami Rafika, dan juga membuat konten di akun miliknya yang seolah-olah bahwa Rafika ini adalah katakanlah merebut calon suami orang gitu kan, padahal pada intinya ini belum menikah. Mereka ini antara saudari Bella dan saudara I ya, inisialnya I, itu belum menikah dan baru mau menikah, tetapi mereka kandas hubungannya yang mungkin saudari I memilih saudari Rafika. Cuman pada pokoknya hubungan antara keduanya saya selaku lawyer pun tidak masuk sedalam itu. Padahal menurut kuasa hukum, hubungan antara terlapor dengan pria berinisial I tersebut belum sampai pada tahap pernikahan dan telah berakhir. Sebelum melapor ke polisi, pihak Rafika mengaku telah melayangkan somasi sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Namun somasi tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak terlapor. Akibat kasus yang viral di media sosial, Rafika disebut mengalami tekanan psikis hingga harus menjalani perawatan. Selain itu, pendapatannya sebagai public figure juga mengalami penurunan signifikan. Pihak kuasa hukum menyatakan telah mengantongi sejumlah bukti dan siap menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat laporan. Kasus ini kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya,
Garuda TV melaporkan. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek sebuah gubuk yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba di wilayah Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penggerebekan dilakukan pada Jumat sore, 24 April 2026, setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang kerap dijadikan tempat penggunaan narkoba jenis sabu. Penggerebekan dilakukan pada Jumat sore 24 April 2026 setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang kerap dijadikan tempat penggunaan narkotika jenis sabu. Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah, Ibtu Tekun Ibadata, mengatakan petugas langsung bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan penindakan di lokasi. Saat penggerebekan berlangsung, petugas mendapati gubuk dalam kondisi kosong. Namun ditemukan sejumlah barang bukti yang mengindikasikan aktivitas penyalahgunaan narkotika baru saja terjadi. Barang bukti yang diamankan diantaranya plastik lip berbagai ukuran, alat hisap sabu atau bong, pipa kaca, timbangan digital, serta sebuah handle talkie atau HT yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi jaringan. Polisi menduga aktivitas di lokasi tersebut telah terorganisir, termasuk adanya sistem pemantauan untuk mengawasi pergerakan orang yang masuk ke area tersebut. Dalam penggerebekan itu, petugas sempat melihat 3 orang yang diduga terlibat melarikan diri ke arah sungai di belakang gubuk. Ketiganya berhasil kabur dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Diduga para pelaku telah lebih dulu mengetahui kedatangan petugas sehingga berhasil meloloskan diri. Sebagai langkah tegas, aparat langsung merobohkan dan membakar gubuk yang digunakan sebagai tempat pesta narkoba guna mencegah lokasi tersebut kembali dimanfaatkan. Polisi menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap peredaran narkoba di wilayah Lampung Tengah, serta mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. 3 tersangka dalam kasus pencurian dengan pemberatan atau curat lintas provinsi berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Simpang Pematang bersama Tekap 308 Polres Mesuji. Tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial RN 21 tahun, warga Mesuji, serta SN 23 tahun dan SI 42 tahun, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Simpang Pematang bersama Tekap 308 Polres Mesuji berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Ruko Lia Furniture, Desa Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Juli 2025 lalu. 3 tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial RN 21 tahun, warga Mesuji, serta SN 23 tahun dan SI 42 tahun, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka RN ditangkap di Jalan Poros Desa Labuhan Batin, sedangkan 2 tersangka lainnya SN dan SI ditangkap di kediaman mereka di Desa Sungai Belida, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Para tersangka sekarang ini kita amankan di kantor, kita proses penyidikan lebih lanjut. Nanti akan kita ajukan sesuai yang dilanggar yaitu pasal 477 atau pencurian dengan pemberatan. Barang bukti, sementara kita amankan bukti HP korban yang dibawa oleh tersangka. Sementara Ranmor masih kami kejar karena Ranmor ini sudah berpindah tangan dari pelaku. Penangkapan bermula dari informasi keberadaan tersangka RN. Petugas yang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Apriansyah langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan. Dari hasil interogasi, RN mengaku telah melakukan aksi pencurian di 7 tempat kejadian perkara di wilayah Simpang Pematang. Hasil curian berupa sepeda motor dijual kepada SN dan SI yang berperan sebagai penada. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap kedua penadah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone, kotak handphone, serta dokumen kendaraan. Sementara sepeda motor hasil curian masih dalam pencarian petugas. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Dari Mesuji, Akifullah dan Triyono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini.
Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Raza Amelia dan saya Alfi Sarin beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.